Halo, selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini kita akan berbincang bersama Pak Ruta, selaku PLT Kepala BPKD Kota Tangerang. Halo Pak, apa kabar? Baik, baik. Pak Ruta mungkin nggak banyak yang tahu ya Pak ya terkait BPKD. Nah, Pak Ruta sebagai PLT Kepalanya nih Pak, boleh dikasih tahu nggak sih ke kami nih, ke kita semua nih Sobat Tangerang, sebenarnya BPKD itu apa sih? Ya, baik. Terima kasih. Jadi BPKD itu adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah singkatannya. Jadi dia adalah salah satu satuan kerja pemerintah daerah di Kota Tangerang yang membantu wali kota dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Jadi itu yang secara garis besar itu. Nah, nanti tugas utamanya itu adalah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini. Itu di Kota Tangerang kita ditugaskan pertama terkait dengan proses perencanaan dan penyusunan anggaran, anggaran APBD. Kemudian juga kita melakukan, merencanakan dan menata usahakan aset di daerah, aset daerah dalam hal ini Kota Tangerang. Kemudian kita juga melakukan penata usahaan akuntansi, jadi artinya penata usahaan ini kita melakukan pengelolaan terkait dengan penggunaan APBD apabila sudah di tahun berjalan. Dan yang terakhir kita juga melakukan pengelolaan pajak daerah, pajak lainnya di luar yang dilakukan oleh Bapenda. Mungkin itu. Jadi kurang lebih menguruskan uang ya, Mengurus uang daerah, Uang Kota Tangerang khususnya nih, Iya. berhubungan dengan fulus. Tadi tupoksi yang terakhir yaitu mengurus pajak ya Pak ya. Iya. Dan selain pajak di Bapenda, BPKD juga ini ya memegang pajak. Ada berapa pajak Pak yang dipegang BPKD? Ya, yang dikelola Kota Tangerang ada 9 pajak. Nah, 2 pajak dilakukan oleh Bapenda, yaitu Bapenda itu BPHTB dan PBB. Yang 7 pajak dikelola oleh BPKD. Nah, pajak-pajaknya itu adalah pajak hotel, kemudian pajak restoran, pajak hiburan, kemudian juga ada pajak reklame, kemudian juga pajak air tanah dan pajak penerangan jalan umum. Kita jadi penasaran nih Pak nih, dari 7 pajak yang dipegang BPKD, yang biasanya paling banyak cuannya tuh Pak di bidang mana tuh? Ya, jadi dari 7 pajak ini yang dari sisi pendapatan di Kota Tangerang itu adalah pajak restoran. Pajak restoran ya Pajak Pak ya. restoran, iya. Jadi nggak asing lah ya kalau Tangerang tuh terkenal dengan kota kuliner. Kota kuliner, betul. Karena ya. penyumbang pajak paling besarnya aja adalah restoran. Pajak restoran. Nah, dari pajak-pajak tersebut nih Pak, kemarin tahun 2021 ya Pak, kan kita sempat mengalami lonjakan pandemi yang cukup drastis ya Pak di pertengahan tahun. Itu gimana Pak kelangsungan dari pajak-pajak yang biasanya dihimpun gitu ya Pak, apalagi restoran, hotel, salah satu sektor yang terdampak. Iya, jadi memang dari ketika kondisi pandemi ini pajak semua jenis pajak itu ke-7 pajak itu relatif turun gitu kan dibanding tahun-tahun sebelum pandemi. Di tahun 2021 kemarin pajak restoran itu tercatat kita di akhir tahun itu sekitar bukan sekitar ya 153,05 miliar pencapaiannya. Pencapaiannya itu hanya untuk pajak restoran ya untuk Pak pajak ya. restoran. Dan itu pajak yang tadi yang paling besar, yang paling besar. Ya. Diikuti oleh pajak-pajak lainnya. Ya. Kalau yang kedua sampai yang ketiga apa Pak? Pajak hotel gitu ya. Itu pencapaiannya 41,9 miliar. 41,9 miliar, kemudian tadi ada berikutnya pajak hiburan. Pajak hiburan itu kita 1,5 miliar. Itu 3 pajak terbesar besar. ya Pak ya. Nah, selain itu ada nggak sih Pak upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang supaya teman-teman wajib pajak nih selalu bayar pajak gitu kan? Walaupun ya sama-sama kita tahu juga ya kan pandemi menyulitkan banyak sektor termasuk kita juga nih. Iya. Jadi pajak itu pertama ya tagline dari pemerintah pusat pun ya orang bijak bayar pajak gitu kan. Jadi artinya memang fungsi dari pembayaran pajak ini tentunya untuk kelangsungan negara kita juga, pemerintah kita juga dalam memberikan pelayanan publik gitu ya, karena semua pelayanan publik baik dari
sisi pendidikan, kemudian sisi kesehatan dan infrastruktur yang lain itu juga dibiayai dari pajak. Jadi semua pajak ini kemudian nanti diakumulasikan dan kemudian disusun menjadi sumber pendapatan untuk APBD gitu. Oke. Dan ada program nggak sih Pak yang memang membantu teman-teman para wajib pajak ini supaya tidak merasa berat lah di pandemi COVID-19 tapi dia tetap bayar pajak? Kita selama pandemi dari pandemi kita dirilis itu kan Maret 2020. Betul. Pada saat itu, itu selang sebulan kita sudah melakukan kajian dan kemudian di pertengahan tahun 2020 kita melakukan kebijakan terkait dengan relaksasi pajak, yaitu relaksasi pajak ini penghapusan denda pajak, kemudian juga dari sisi itu kita permudah dari sisi nominalnya. Jadi ada relaksasi pajak. Pokoknya nggak ada alasan lagi ya buat masyarakat ataupun teman-teman wajib pajak untuk tidak membayar pajaknya. Betul. Karena udah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Nah, sekarang nih Pak nih, program yang digalakkan oleh DPKD khususnya supaya tetap yang para wajib pajak ini membayarkan pajaknya. Terus abis itu indikator apa sih kalau mereka ini atau pengusaha bayar pajak? Iya. Pasti ada kriteria khusus kan ya Pak ya? Iya, jadi pertama kita terus lakukan kemudahan dalam hal pelayanan supaya masyarakat membayar pajak. Karena kewajiban pajak itu wajib, kemudian untuk mempermudah itu di masa pandemi ini mereka juga tidak harus datang ke kita gitu ya. Kita sediakan ke DPKD langsung ya Pak ya? Nggak harus. Gitu. Kita sediakan layanan online, ada pajak online. Kita juga bisa kalau masih mungkin pengen datang ke bank juga bisa, bank-bank di BJB di seluruh cabang di se-Indonesia mereka juga bisa bayar pajak gitu kan. Kemudian juga tentunya dalam hal pelayanan ini kita juga mengingatkan gitu ya melalui media-media untuk terus membayar pajak gitu. Dan ada ini juga ya Pak, teman-teman yang selalu keliling ya Pak ya untuk memantau restoran-restoran yang memang mereka sudah memasuki kriteria wajib pajak tapi nggak bayar pajak. Betul, iya. Gitu. Jadi kita ada satgas, satuan tugas gitu ya di BPKD yang selalu setiap hari gitu ya. Bahkan ada yang malam karena memang objek pajak kita juga banyak yang operasionalnya malam. Itu kita lakukan pendataan gitu ya, pendataan terkait dengan misalnya kafe atau tempat-tempat ekonomi yang baru gitu ya. Itu kita sosialisasikan terkait dengan pajak. Dan untuk contohnya restoran ya kita juga lakukan pendataan omsetnya gitu ya. Jadi ketika sudah masuk kriteria omset, kita nanti masuk ke tahap selanjutnya untuk ditetapkan sebagai wajib pajak. Minimal pengusaha yang wajib pajak itu berapa Pak income-nya? Income omsetnya, omsetnya itu 1 bulan 20 juta untuk kemudian omset ya Pak ya? Omset ya. Untuk kemudian ditetapkan sebagai wajib pajak. Kalau di bawah itu belum wajib pajak, tapi kalau 20 juta tolong ya laporin. Tolong dilaporkan ke DPKD nih ya. Nah, kan masyarakat juga pengen tahu ya Pak ya. Emang kalau kita bayar pajak tadi ya Pak ya, ini uangnya dikemanakan sih? Tadi Pak Rito juga sempat menyinggung kalau akan menjadi APBD ya Pak ya. Nah, tadi Pak Rito juga sempat menyinggung soal pendidikan dan lainnya. Tapi contoh yang ada di masyarakat apa nih Pak? Hasil dari pajak-pajak yang mereka bayarkan? Semua sumber pendapatan pemerintah daerah itu akan kita rencanakan, kita susun dalam APBD. Di APBD itu ada sumber-sumber pendapatan dan sumber-sumber belanja. Ada segmen buat belanja. Tentunya ketika sudah kita kumpulkan di pendapatan, di mana pendapatan ada dari pajak, kemudian juga ada pendapatan dari transfer pemerintah pusat. Itu kemudian kita tim anggaran pemerintah daerah, yaitu ada sekretariat daerah, ada Bapeda, ada Bapenda dan BPKD sendiri bersama semua SKPD itu merencanakan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini ada yang sifatnya membangun sesuatu yang baru, kemudian dalam hal ini infrastruktur misalnya,
Juga kita melakukan pelayanan yang sifatnya non fisik, contohnya di bidang kesehatan tadi ya. Kalau di bidang kesehatan ya untuk operasional puskesmas, gitu ya. Untuk operasional di dinas kesehatan dalam hal contohnya yang sekarang lagi ini adalah vaksinasi, gitu. Kemudian kalau dari sisi sektor pendidikan itu juga melakukan pelayanan dari sisi operasional pendidikan itu sendiri, gitu ya. Untuk ya sekolahnya supaya bisa beroperasi listrik dan seterusnya. Oke, sampai fasilitas sekolah, gedung sekolah juga berasal dari pajak-pajak kita. Ada sanksinya nggak sih Pak buat teman-teman nih yang harusnya wajib pajak tapi nggak mau bayar pajak, males. Baik. Sepele sekali, males alasannya. Ya, jadi tadi kita ada satgas yang selalu mengecek di lapangan, kondisi di lapangan. Pertama tentunya kalau misalnya kita tahu di situ objek pajak tidak bayar pajak, kita lakukan kita kasih surat teguran sampai 3 kali, gitu sampai ya. 3 kali. Sampai 3 Dengan kali. range waktunya berapa? Range sebulan? waktunya sebulan. Oh, sebulan. Nah, kita kasih ini udah sebulan dia belum bayar pajak, kita kasih surat cinta. Surat cinta. Itu kemudian kalau misalnya dalam 3 bulan 3 kali surat itu juga belum datang, gitu ya. Itu kita lakukan juga pemanggilan. Itu kan tadi pengingat ya, surat pengingat. Kemudian kita panggil ke sini, gitu ya. Kita panggil ke sini ke Puspom, gitu ya. Kalau misalnya enggak juga, ya itu kemudian nanti bisa dikasih sanksi administrasi, bisa ditutup, bisa itu dan seterusnya. Kalau saat datang itu dikasih asesmen atau apa Pak? Kalau yang pas lagi datang nih, mereka di sidang atau ditanya-tanya gitu Pak. Kenapa ini nggak bayar pajak? Iya, kan kalau suratnya itu kan pertama tadi peringatan ya, berarti yang ketika dipanggil datang itu ya kita kasih mengingatkan dulu nih kenapa nggak bayar segala macam gitu. Seperti itu. Jangan sampai ya. Tapi banyak ya Pak yang kayak gitu ya Pak? Ada beberapa, tapi memang dengan tadi mekanisme kita secara proaktif tadi supaya mereka membayar pajak itu efektif gitu. Efektif. Jadi artinya dengan peringatan 3 kali, kemudian kalau enggak sampai ke tahapan berikutnya entah itu penyegelan dan seterusnya itu enggak biasanya jarang sampai ke sana. Jarang ya Pak, cuma sampai surat cinta aja. Surat cinta aja. Kalau kita tarik ke belakang nih Pak, di tahun 2021, berapa Pak? Boleh dong kasih bocoran ke kita nih pajak yang didapatkan oleh Kota Tangerang? Jadi pajak yang ada di Kota Tangerang tahun 2021 itu kita rangkum dalam pendapatan asli daerah, itu meliputi yang pajak dan retribusi. Ada retribusi juga soalnya, gitu ya. PAD ini itu 1,6 triliun. 1,6 triliun. Dan target di tahun ini? Target di tahun sekarang itu 2,3 triliun. Wow. Luar biasa. Kita doakan sama-sama ya Pak ya. Semoga pandemi bukan jadi penghalang Pak untuk sampai target. Betul. Karena pasti akan ada infrastruktur ataupun fasilitas lain yang akan diberikan oleh Pemkot Tangerang kepada masyarakat dengan teman-teman wajib pajak membayar pajaknya. Terakhir Pak Ruta, boleh dong pesannya nih buat teman-teman wajib pajak supaya mereka tetap taat bayar pajak ya kan, dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Pemkot Tangerang. Iya. Baik buat seluruh masyarakat di Kota Tangerang, baik itu yang berusaha, termasuk yang berusaha dalam hal ini, sebagaimana tagline dari pemerintah pusat, orang bijak taat pajak gitu. Jadi artinya memang pajak ini sangat berguna untuk kelangsungan kita semua dalam hal pemberian pelayanan gitu ya. Di semua sektor, baik itu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor sosial juga gitu ya. Jadi ini banyak di pandemi ini kita juga Dinas Sosial banyak melakukan hal-hal yang sifatnya sosial untuk menaikkan ekonomi UMKM. Itu semua bersumber dari pajak yang kita bayar. Jadi artinya itu dengan pajak ini sebetulnya kita akan menjadi modal dasar untuk pelayanan kita bersama gitu ya. Mungkin itu. Pak Dito, terima kasih banyak sudah mampir ke Tangerang Talk. Dan buat Sobat Tangerang, itu dia obrolan kita bersama Pak Ruta terkait pajak yang ada di Kota Tangerang, khususnya 7 pajak yang dipegang oleh DPKD. Dan buat kalian jangan lupa terus saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.